Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Berjumpa dengan saya, Edi Chang. Kita memiliki lembaga swadaya masyarakat Laskar Hijau Indonesia. Laskar Hijau Indonesia ini diawali dengan kelompok tani Laskar Hijau Indonesia. Laskar Hijau pertama kali desa Pabangbon, terus sampai merambat ke Cianjur, Sumedang, Cirebon, Majalengka ya, dan sampai ke Bayah Banten, sehingga Laskar Hijau ini bisa mendapatkan izin sampai Jawa Barat, baru sampai Jawa Barat, dan insya Allah satu provinsi lagi, Riau, yang akan datang ini sudah menjadi tingkat nasional. Semoga tahun 2022 udah bisa. Kegiatan awalnya di tahun 2005 itu adalah menghijaukan lingkungan, 4 tahun menghijaukan lingkungan tanpa bantuan pemerintah, hanya swadaya masyarakat. Alhamdulillah ketika 2012 baru bergabung dengan Bappedas HL Citarum Ciliwung. Dan selama 2012 sampai 2016 itu 4 tahun lamanya kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Zulkifli Hasan 2 kali ya. Pertama kali kelompok taninya, dan kedua kali baru LSM-nya, Laskar Hijau. Alhamdulillah telah menanam ratusan ribu pohon di Bogor dan Cianjur, Bayah Banten, Labuan Ratu, Majalengka. 2016 ini kegiatannya terus masih penanaman pohon, dan penanaman pohon itu juga kita sarankan kepada Bappedas itu jangan hanya tertumpu pada pohon kayu aja, karena pohon kayu yang ditanam itu paling hijaunya hanya sebatas 5-6 tahun, ditebang kembali, ditanam lagi. Tapi kalau kita tanam minimal 30% pohon buah ya, setiap tahunnya 30% pohon buah, insya Allah Bogor ini bisa hijau kembali dengan banyaknya pohon kayu dan buah-buahan. Karena tidak mungkin para petani itu kalau pohon buahan itu yang udah menghasilkan itu nggak bakal dijual, nggak bakal dipotong atau ditebang, minimal puluhan tahun. Itulah saran dari Laskar Hijau. Dan insya Allah 2021 ini Bappedas HL telah merencanakan kampung buah, atau ya kampung buah di tiap-tiap desa, bisa satu desa 5 kampung atau 4 kampung. Dan alhamdulillah kita telah memasukkan proposal 335 hektar sebanyak 36 kelompok tani yang berada di Kabupaten Bogor khususnya. Dan alhamdulillah di 2021 ini kita membuat solusi atau ide atau gerakan budidaya maggot. Budidaya maggot ini saya pelajarin sekitar tahun 92-93 bersama orang Jepang ya. Jadi saya di Medan bergaulnya banyak Jepang, Spanyol, Cina, dan bahkan orang-orang Malaysia ya. Karena saya pernah ke sana, Malaysia itu 3 tahun, Singapura 1 tahun, perbatasan Thailand itu Bukit Kayu Hitam itu saya 2 tahun. Jadi kebetulan ilmu saya dulu kembangkan lagi sekarang ini. Kembangkan ini karena dari 2012
sampai sekarang itu saya memfasilitasi kelompok tani yang meminta ayam, ikan, domba, bahkan meminta bantuan dinas peternakan, mau kelinci mau apapun ya. Kita telah memfasilitasi banyak kelompok tani, ratusan kelompok tani kita fasilitasi selama dari 2012 sampai saat ini. Saya bekerja sama dengan dinas peternakan dari 2012 sampai saat ini. Kendala yang didapatkan kelompok tani itu kebanyakan yang peternak ya, budidaya ternak, unggas dan ikan itu pasti pakan. Bantuan pemerintah di bidang peternakan seperti unggas itu atau ikan pun hanya memberikan sebatas bantuan ikannya atau ayamnya. Bahkan kita yang bertanggung jawab, kita yang harus membelinya lah. Nah di sini keluhan-keluhan dari kelompok tani itu dari tahun 2012 sampai saat ini pasti pakan, makanya tidak berkembang. Belum ada salah satu kelompok tani pembudidaya itu yang bisa sukses karena pakannya sangat luar biasa. Bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor ini 400 DOC ayam itu dari mulai anak sampai umur 21 hari atau bahkan awalnya ya sebelum 21 hari minimal 15 hari itu dia sudah mulai makannya juga kayak kereta api, kencangnya. Jadi disitulah kelompok tani itu mengeluh tentang masalah pakan, dan akhirnya kita kembali lagi, kita punya ilmu yang bisa diterapkan, dan kebetulan di Bogor ini prospek saya sangat tinggi dan sarananya juga banyak. Dan memang di daerah tropis ini lalat, namanya lalat BSF itu sangat banyak ya, sangat banyak. Kita bersyukur tinggal di daerah tropis ini. Keluhan dari para kelompok tani yang mendapatkan bantuan DOC ayam kampung ini sebanyak 300 sampai 400 ya. Pasti pakan, dan ikan juga pasti pakan. Jadi alhasil saya awalilah, saya cari, kebetulan ponakan saya di Sumatera juga memang dari dulu 3 tahun yang lewat itu telah saya ajari budidaya maggot itu, dan sekarang berhasil, dan bahkan tahun depan dia sudah mulai ekspor ke Korea. Jadi alhamdulillah prospeknya. Sekarang itu untuk Asia aja dibutuhkan 550.000 ton kalau bisa per hari. Luar biasa kan? Jadi prospek ini sangat bagus untuk perekonomian masyarakat, khususnya kelompok tani yang mau bergerak di bidang budidaya lalat BSF. Jadi keluhan itulah saya jawab, saya buat. Nah alhamdulillah sudah 2 desa yang saya buat, dan saat ini sedang pembuatan kandang sambil penetasan telur, dan menunggu prepupa ini atau calon indukan ini nongol menjadi lalat biar bisa menghasilkan telur yang banyak. Nah disinilah saya pikir ini suatu prospek yang baik
ke depannya. Minimal masyarakat tidak membeli lagi pakan ayam untuk pribadinya atau ikan yang dibudidayakan secara pribadi, bukan secara kelompok, apalagi kelompok. Luar biasa. Maggot ini sudah berapa puluh tahun yang lalu juga sudah terapkan di luar negeri ya, khususnya di Taiwan, Thailand itu sudah mulai. Itu terlambat, tapi walaupun terlambat kita tidak masalah, karena kebutuhan masyarakat luar itu, bahkan Eropa saat ini, negara-negara Eropa saat ini sudah menjadikan larva BSF ini sebagai makan cemilan karena proteinnya tinggi. Mungkin kita geli memakannya, tapi bagi yang tahu dan sudah diteliti oleh orang luar bahwasanya larva ini bisa dijadikan makan cemilan sebagai ketahanan tubuh juga. Apabila ayam ini dikasih makan ini, ketahanan tubuhnya kuat, itu jauh dari penyakit. Makanya kesempatan inilah saya lakukan, walaupun saya dulu sudah pernah belajar, tapi karena sekarang saya berkecimpung di dunia pertanian peternakan juga, jadi alhamdulillah saya ajak rekan-rekan untuk menggeluti bisnis atau usaha ini. Dan alangkah baiknya kalau seandainya setiap desa itu membudidayakan lalat BSF ini, karena pemerintah menganggarkan untuk BUMDes, menganggarkan anggaran untuk bank sampah. Kenapa bank sampah? Karena bank sampah itu mengumpulkan sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik inilah yang bisa diberikan kepada lalat atau kepada maggot, larva dari lalat BSF. Manfaat dari kita membudidaya larva ini bisa membersihkan lingkungan, karena larva BSF ini memakan sampah organik ini bisa ratusan kilo kalau kita punya banyak. Apalagi setiap desa RT RW-nya itu membudidayakan ini, itu total bisa bersih kampung. Karena bekas-bekas makanan yang sayur-sayuran yang di rumah tangga atau bekas buah-buahan yang dia beli tapi tidak termakan atau sudah nggak suka lagi, itu jangan dibuang. Kita bisa kumpulkan di satu tempat, kita buat wadahnya. Desa harus melakukan ini segera, karena ini adalah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya RT RW nanti kelompok tani. Dan di sini nilai usahanya tinggi. 400 ekor ayam yang diberikan pemerintah selama ini kepada kelompok tani. Selalu kelompok tani mengeluh pusing karena luar biasa, dalam tempo 4 hari 400.000 itu, 400 ekor ayam itu habis. Jadi selama 3 bulan bayangkan, total hitungannya saya hitung 5-6 juta itu habis untuk makan ayam 400 ekor itu. Dan kalau 35.000 per kilonya, 400 mulus untuk dijual, baru 14 juta. Untungnya ya lumayan lah 7 jutaan, tapi capeknya luar biasa. Kesal kita nunggu. Tapi dengan budidaya lalat BSF ini, keuntungan kos anggaran yang bisa terpotong itu 4 juta 5 juta lah bisa terpotong dari lalat maggot ini, dari maggot ini. Dan modal untuk usaha maggot ini juga tidak besar. Kalau kita mau perlahan-lahan bisa.
lama-lama juga kita memiliki sampai usaha ini bisa seumur hidup kita punya. Jadi maksud saya, ayolah, kapan lagi kita. Bogor ini setiap desa mengembangkan bank sampah. Bank sampah ini udah jelas terikut dengan sampah organiknya. Organiknya bisa kita manfaatkan untuk larva ini, karena makanannya larva ini cukup mudah. Dimana desa ada memiliki usaha pabrik tahu, ampasnya bisa kita pakai. Dimana desa ada memiliki usaha penggilingan padi, dedapnya bisa kita pakai. Campur difermentasi dengan sampah-sampah itu luar biasa, maka bisa besar-besar. Makannya memang yang paling baik makannya itu difermentasi dulu supaya maggot itu subur, sehat gitu, dan besar-besar. Untuk itulah saya berupaya memberi masukan kepada kelompok-kelompok tani jika ingin mendapatkan bantuan pemerintah seperti ayam dan ikan, dan kita tidak mau bermasalah nanti ke depannya masalah terkait pakannya yang luar biasa banyaknya. Kita harus budidaya dulu pakannya, kita nikmati karunia Allah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebersihan lingkungan. Alangkah baiknya yang saya sebutkan tadi, bank sampah mengelola budidaya maggot. Dan untuk penjualannya, untuk seperti maggot kering yang sudah di open ya, seperti peletnya kita bisa buat. Kalau harga pelet 7.000, 8.000, kita ngapain mesti mahal-mahal, 5.000, 4.000 aja juga untung. Karena apa? Allah yang memberikan semuanya kehidupan lalat BSF ini. Entah kapan tidurnya juga nggak tahu, kerjanya makan terus. Nah, untuk budidaya inilah harus segera kita kembangkan. Jadi desa yang telah memiliki bank sampah tidak mengulik cara budidaya BSF ini atau tidak mau mengikuti usaha ini, sulit untuk maju bank sampah tersebut, karena ini jalan satu-satunya yang terbaik. Nah, untuk masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan budidaya peternakan ikan atau ayam di daerahnya, bisa langsung menghubungi saya, cuman dengan syarat budidaya BSF ini dilakukan dulu. Ketersediaan pakannya harus kita buat dulu, jangan sampai lalat datang, ayam datang, ikan datang, pakan kita kelimpungan. Mari kita buktikan. Saya sudah membuktikannya, dan saya sudah berhasil mendidik ponakan saya yang di Sumatera. Berhasil luar biasa, dari ayam 100 bisa ribuan, karena dia tidak beli pakannya, dia tidak sibuk, dia tidak pusing, dia tak punya duit juga, karena itunya udah maggotnya sudah banyak, dan bahkan bisa dijual ke yang lain. Kalau bahasa maggot freshnya aja 1 kilonya itu bisa 7.000 rupiah kalau untuk dikasih makan ke ayam. Kalau kita mau jadikan indukan, ya agak lumayan lah harganya per kilonya gitu. Jadi saran saya ini sangat bagus. Ya, kita ini kan sebenarnya kalau saya perhatikan orang-orang di wilayah kita ini beda perkembangannya di wilayah luar seperti Jawa dan Sumatera itu beda. Karena di sini ini serba ikut-ikutan.
disarankan dari awal dia tidak mau, begitu lihat kawannya sukses dia ingin pula. Seharusnya pikir sendiri, yang diciptakan Allah itu lalat BSF itu untuk makan unggas yang terbaik, proteinnya tinggi. Kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak buat yang memang keuntungannya luar biasa? 80%, 70% keuntungannya udah jelas di tangan kita, dan kita tinggal memberikan makanan kepada maggot itu tidak susah. Sampah organik, buah-buahan yang busuk, makanan bekas restoran, makanan bekas warung-warung bisa kita kasihkan kepada maggot tersebut. Tidak susah makan. Yang susah itu tidak ada kemauan, yang susah itu malas. Padahal ini prospek luar biasa. Seperti kelompok tani itu jumlahnya ada 25 sampai 30 orang. 50.000 aja satu orang sudah bisa mendirikan budidaya maggot ini. Bisa menguntungkan kelompok tani daripada tinggal tidur molor melulu. Namanya kelompok tani kebanyakannya seperti itu. Dia hanya duduk kapan bantuan turun, dan udah bantuan kadang-kadang bantuannya dijual. Gimana mau berkembang? Nah, ini kebanyakan yang saya perhatikan selama dari 2012 sampai 2021, 9 tahun saya perhatikan. Tidak ada satupun yang maju. Karena memang sulit untuk mengeluarkan kos pakan itu. Repotnya luar biasa kalau kita punya. Kalau nggak punya, kalau punya kita niat bisnis ya untung-untung sedikit, pasti mau, pasti bisa. Tapi kalau kita memang tidak ada niat, hanya sekedarnya aja, percuma, tidak bisa. Maka lakukan sebelum yang lain ini mengikuti lagi. Kita duluan, kita awal. Insya Allah pasti semua bisa. Dan seperti saya tinggal di Luwiliang ini tidak sulit masalah pakan. Dan bagi yang lain dekat-dekat pasar juga tidak sulit. Sampah organik itu banyak, bekas-bekas jual sayur apa segala macam, bekas-bekas rumah makan, nasinya yang bekas-bekas terbuang, sisa-sisanya itu bisa dikasih makan maggot. Maggot itu apa saja juga orang juga kalau mati masukkan situ habis itu. Jadi makannya tidak susah. Makanya saya anjurkan ke beberapa teman yang setelah buat ini, seperti Cibung Ulang, LSM Laskar Hijau juga, Haji Kamal, dan Yayasan Pesona Biwantara juga telah membuat. Saya sarankan, ayo. Apalagi beberapa orang tersebut juga senang dengan piaraan-piaraan ayam, ikan. Kapan lagi? Inilah. Cuma harus sabar selama 17 hari itu, sabar 20 hari lah minimal, atau sebulan lah paling lama, sabar dulu. Terus saja, terus jadikan telur induk jadi supaya bertelur, telur jadikan induk lagi. Jadi setelah pas siklusnya selama 17 hari itu ada aja, selesai semuanya, dan lingkungan kita bersih. Itu saran saya. Jadi untuk apa kita berlama-lama? Modal itu tidak terlalu banyak. Kelompok tani bisa mendirikan ini, bisa melakukan ini karena mereka memiliki anggota banyak. 30 kali 50, 3 kali 50 ribu udah 1,5 juta. 1,5 juta itu udah cukup. Putarkan dulu terus saja, dari telur ke induk, dari induk ke telur, dari telur ke induk, dari induk, terus saja sampai sebanyak-banyaknya. Setelah berhasil, sudah mencapai kita per harinya 50 kilo panennya, apa nggak luar biasa? Kita diberikan ikan, diberikan ayam juga sama pemerintah, minimalis sekarang memberikan bantuan juga, puas. Dan bisa berjalan semuanya. Ternak budidaya ayam ini bisa kita kembangkan. Dari mulai sedikit bisa jadi banyak. Kenapa? Kita tidak pusing dengan pakannya.
Yang pusing dengan pakannya bentar-bentar, udahlah jual. Pusing aku makan. Sekarang tidak usah, nggak usah pusing. Makanannya sudah ada. Asal mau dikasih saran, saya siap membantu untuk pengembangan perekonomian masyarakat, untuk kemajuan Bogor. Saya orang Bogor asli, kelahiran saya di Bogor. Apa yang ilmu saya punya saya berikan. Ilmu saya di musik saya berikan sama anak-anak musik yang mau. Ilmu saya di bagian lingkungan untuk penghijauan, cara penanaman pohon apa saya berikan kalau yang mau. Kalau yang enggak ya nggak bisa. Gimana kita berikan, dia aja nggak mau. Kita jangan bermalas-malasan, apalagi yang dekat-dekat pasar rumahnya. Coba ini, jangan tunggu lagi. Kita udah kalah jauh dibandingkan Sumatera dan Jawa, itu udah jauh. Mereka sudah top. Kita karena itu tadi, kita semua dalam keterlambatan, tapi tidak usah merasa risih kita lambat. Asal kita mau, insya Allah bisa mengejar mereka yang setelah mulai duluan. Saya dari main musik dikenal dengan Edi Chang, Isikal Dangdut itu dari tahun 96 sampai 2003, 7 tahun. Dulu belum ada musik, ngamen masih di R&R, sebelum ada Panis, belum ada, kita udah duluan. Dan kita jaga musik itu mutu, bukan kayak sekarang asal jadi rok pendek, mak kelihatan udah jadi. Itu tidak, kita tidak mau. Sekarang saya mungkin Allah juga yang pastilah Allah mau membelokkan kita, jangan ke situ. Ini bidang yang terbaik bermasyarakat, kalau kasih masyarakat masukan. Makanya saya ikhlas. Berarti 16 tahun saya di organisasi lembaga swadaya masyarakat ini. Alhamdulillah kita banyak saudara. Kenapa? Kita memberi masukan-masukan yang benar. Saya mendirikan lembaga swadaya masyarakat ini tidak untuk kepribadian sendiri. Karena umur saya sudah tua, berpikir gimana caranya banyak bantu orang. Kita cari pahala, amal yang kita cari, sebagian silahkan. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah yang sudah mengatur semuanya. Jangan takut nggak makan. Dan alhamdulillah di budidaya maggot ini saya sangat luar biasa semangatnya untuk mendorong masyarakat kelompok tani untuk sama-sama sama-sama kita kembangkan. Dan kalau masalah benih, telur, indukan, ke saya memiliki keponakan juga pusatnya di Sumatera, bisa kita yang minta kirim untuk berapa siklus ya. Jadi maggot ini jangan mati siklusnya, jangan terpotong-potong. Makanya walaupun modal kita kecil, bisa setelah berkembang nanti untuk seumur hidup itu bisa. Ini gak usah takut, modalku kecil nanti begini, atur aja. Itu tadi, beli telurnya. Kalau kita memancing-mancing di sampah atau di mana-mana, kita pancing lama. Kadang-kadang 1 bulan 3 dapat. Kadang-kadang kalau kita mau cari di mana-mana juga repot. Lebih bagus kita beli telurnya, kita kembangkan, jadikan lalat jadikan lagi untuk bertelur, jadikan terus. Lalat kembali, lalat jadi telur jadi terus aja sampai nanti sebanyak-banyaknya. Gak lama. Bisa 2-3 bulan, 3 bulanan lah cukup untuk siklus yang terus menerus. Dari mulai kita menghasilkan 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo per hari itu bisa. Karena satu lalat BSF ini bisa menghasilkan telur sekitar 1000 sampai 1500. Bayangkan kalau lalatnya 1 kilo, 1 kilo itu bisa sekitar 2-3 ribu lalat. Dan menelurkannya itu
luar biasa, puluhan gram satu hari, dan 1 gram itu luar biasa harganya, gak usah dibilang, nanti kalian rasakan sendiri. Makanya ayo bergerak, jangan diam. Nah, disinilah kita butuhkan kemauan masyarakat. Saya menciptakan membuat ini juga karena untuk kebutuhan kelompok-kelompok tani yang tiap tahun meminta ayam, ikan, domba, ayam, ikan, domba, ayam, ikan, domba, tapi hasilnya tidak ada, semua tidak berkembang karena tadi pakannya kesulitan. Udahlah saya jual, nggak mampu saya, tapi kan ke depannya minta lagi. Itu kan berarti sama aja bohong. Pemerintah itu memang ada anggaran yang seperti itu, cuman alangkah baiknya kalau kita berkembang semua, budidaya ternaknya, ayam kita baik, bagus berkembang, ikannya berkembang baik, budidayanya. Pemerintah kalau sudah berkembang di kelompok tani, dia tidak mengapakan anggaran untuk itu lagi. Minimal ini anggaran ada untuk kelompok tani, untuk mesin pecacah, untuk mesin tetas yang besar, untuk mesin opennya, untuk mesin pembuat peletnya. Kalau sudah mangkot ini berkembang, masa ayam kita udah berkembang ribuan minta lagi, nggak mungkin itu. Jadi kita bantu juga pemerintah bantu kita bantu pemerintah, dan anggaran ini diputar lagi untuk apa? Dijadikan hal-hal yang lain, seperti ini kita anggarkan nih, ini magot ini di daerah ini besar, udah ini kelompok ini besar, bantulah. Apa yang dibantu? Ya minimal bantu dananya, minimal bantu pembuatan kandangnya lebih besar, sarananya lagi dibantu. Tapi kalau ayam terus, sampai kapan mau maju? Itu. Jadi saran saya juga ke Dinas Peternakan, saya berharap kerjasama kepada Laskar Hijau ini juga, Laskar Hijau bekerja sama dengan pemerintah juga. Saya berharap Dinas Peternakan juga semoga mau mengikuti masukan saya, dan saya sudah ngomong kepada beberapa UPT juga, dan siapapun yang didampingin atau difasilitasi dengan Laskar Hijau untuk meminta budidaya ayam, ikan, yang lainnya, minimal harus ada kerjasama dengan Laskar Hijau dan mempertanyakan apakah sudah siap masalah pakan. Itu yang perlu ditanya. UPT harus menanyakan apakah sudah siap makan pakannya ketika kalian meminta ini. Kalau sudah begitu, insya Allah maju, kabupaten maju, masyarakat maju, kelompok tani maju, lingkungan kita jadi bersih. Itu saran saya. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat ini juga berkat pergaulan kita ke siapapun. Dulu saya bergaulnya juga di Medan itu semua orang luar negeri semua, walaupun bahasa Inggris saya belang-belentong, tapi alhamdulillah. Seperti Spanyol juga, saya belajar Spanyol 50% insya Allah. Kalau ketemu orang Spanyol juga kita bisa ngomong sedikit-sedikit lah tentang gimana kabarmu, como está, baik, muy bien. Hafal saya. Masalah Mandarin juga alhamdulillah sedikit-sedikit kita tahu. Jadi ya kenapa nama saya Bicang? Ya karena saya bergaulnya orang Cina, padahal saya orang Sunda. Hidup saya di Sumatera itu kan, sekolah saya dulu cuma pesantren di Darul Ulum Kisaran. Teman saya itu banyak yang jadi DPR dan banyak jadi ulama, dan bahkan ada salah satu yang namanya Malik, Haji Malik itu teman sekelas saya, sekarang dia jadi mubalik ya, atau imam besar di Masjid Raya Medan, Istana Maimun. Dan teman-teman di Medan juga banyak.
batu bara Cisaran, Tanjung Baler atau Perapat Siantar itu lebih banyak teman saya. Dulu saya tinggal di Siantar itu di Tanah Jawa, kira-kira berapa kilo lagi sampai ke pasar perluasan itu hafal saya. Kalau dulu saya di Malaysia itu di Kampung Medan, di sana ada Kampung Medan itu. Di Kampung Medan, Malaysia. Kalau di Thailand di Bukit Kayu Hitam perbatasan. Kalau Singapura nggak tahu, saya lupa saya. Ini sempat merantau kemana-mana dan kembali lagi kemari. Alhamdulillah kita berdekatan sama masyarakat karena memang umur, alhamdulillah mudah-mudahan dipanjangkan juga tua ya. Tapi karena jiwa seni itu kita selalu senang, selalu yang ketika ada pusing-pusing masalah kita nyanyi aja cukup. Rekan-rekan yang di Banten, yang di Lampung, Riau, Batubara, Medan, Aceh, dan di luar negeri juga, Milah Hidicang yang setiap harinya putar terus ke desa-desa silaturahmi. Banyak keluarga saya di Bogor ini, keluarga banyak di sana, kalau lebih banyak di luar lagi, dibilang ribuan lah, alhamdulillah. Jadi saran saya untuk kelompok tani khususnya, ayo siapkan, dan kepada desa juga, siapapun kepala desanya kalau mau maju, buat budidaya lalat besek, lakukan. Anggaran ada, tinggal buat perdes, kasihkan kelompok tani berapa persen, buat peraturan, atau istilahnya ikut digabungkan dalam BUMDes mengelola itu. Karang tarungnya nanti di dalam, bank sampahnya di dalam, cakep. Rumahnya uang anggaran, kapan anggaran, mindsetnya udah anggaran lagi, tapi tidak bisa mengelola desa seperti apa. Kelola desa dengan anggaran seperti itu, potensi untuk budidaya lalat besek sangat tinggi, nilai ekonominya sangat tinggi, karena proteinnya tinggi untuk pakan-pakannya. Orang aja memakannya, Eropa, Asia itu makan itu sebagai cemilan karena proteinnya tinggi. Kita mau dikasih ayam, itulah dia. Makanya ayo, kapan lagi kita mau berbuat kalau tidak sekarang. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, catat nomor WA saya 0821 1487 9164. Komunikasi dengan saya, siap saya membantu sampai berkembang. Azolla ini bisa makan fermentasi untuk makan ikan, di fermentasi juga. Kalau di sini ikan nggak difermentasi, langsung ikan suka dia. Ada makan seperti talas deh, seperti daun talas itu mau dia. Jadi ini Azolla ini intinya nanti kalaupun banyak, kalaupun besar bisa difermentasi untuk sebagai pakan tambahan ikan juga, pakan tambahan maggot juga. Jadi ada untungnya, ada nilai plusnya untuk ikan juga dan ayam. Daripada enceng gondok juga bisa sebenarnya, tapi dia harus difermentasi lebih lama lagi. Enceng gondok bisa dikasihkan untuk makan ayam juga, ikan juga bisa. Ini kita Azolla ya, Azolla kita buat, kita kasih ke empang yang belum terisi. Kalau sudah terisi juga lebih bagus. Jadi ikan itu kalau kelaparan juga dia masih mampu makan ini, karena ini juga protein seratnya lumayan untuk ikan.